Pemirsa, hari keempat pasca kebakaran Glodok Plaza, petugas damkar maupun BPBD menghentikan penyisiran dan juga pencarian korban di Glodok Plaza. Sementara itu, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih terus berupaya untuk melakukan proses identifikasi jenazah korban kebakaran. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sekarang sudah bergabung bersama kami reporter Garuda TV, Nurmalita Anwar dari lokasi kebakaran Glodok Plaza dan juga Riyad Nur Hikmah dari Rumah Sakit Polri. Kita ke Lita terlebih dahulu. Baik Lita, bagaimana proses pencarian evakuasi pada malam hari ini yang akan dilakukan? Ya baik, selamat petang Reva dan juga pemirsa. Update terkait hari keempat pasca kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat pada hari ini yakni 19 Januari 2025. Memang di mana dari pantauan kami sejak siang tadi memang dari pihak pengelola di Glodok Plaza ini sudah melakukan penyisiran ataupun pembersihan begitu ya, di mana memang dari pihak pengelola ini mengerahkan 50 karyawan ataupun 50 petugas untuk membersihkan ke area atas begitu ya, di mana memang untuk membersihkan puing-puing, di mana ada plafon yang sudah rapuh begitu Reva dan juga pemirsa. Dan di mana kalau misalnya melihat di tadi penyisiran ataupun pembersihan begitu ya di dalam area Glodok Plaza, ini 50 petugas tersebut juga didampingi begitu ya, didampingi oleh petugas damkar, BPBD dan juga pihak kepolisian dengan melakukan dan dengan memakai pakaian APD yang lengkap tentunya. Untuk hari ini proses evakuasi di Glodok Plaza sendiri tadi pembersihan ataupun penyisiran ini dilakukan di lantai dasar terlebih dahulu yakni lantai 2, lantai 1, lantai J dan juga lantai JF begitu Reva. Reva, selain itu juga untuk proses evakuasi ataupun pencarian korban pada hari ini di mana memang tadi dilakukan pada pukul 1 siang tadi dan juga berakhir di pukul 4 sore tadi. Jadi untuk proses evakuasi ataupun pencarian korban pada hari ini sekitar memakan waktu 3 jam. Di mana tadi untuk hari ini begitu ya, dan untuk beberapa hari ke depan untuk proses evakuasi sendiri ini sudah tidak lagi bersama dengan banyaknya petugas dari damkar, tetapi sudah diserahkan oleh pihak dari Polsek Metro Taman Sari begitu Reva dan juga pemirsa, di mana tadi juga untuk di lantai 7, khususnya di lantai 7, 8, ini dievakuasi ataupun dicari oleh para pihak Polsek Taman Sari. Di mana memang untuk petugas damkar untuk evakuasi ini sudah tidak lagi begitu ya, tapi namun tetap juga nih Reva dan juga pemirsa untuk evakuasi nantinya akan didampingi 10 anggota damkar per harinya. Selain itu, selain anggota damkar, evakuasi hari ini juga dipantau ataupun diamankan oleh pihak Polsek Taman Sari dan juga BPBD dan beberapa DVI dan anggota kepolisian lainnya. Dan untuk proses evakuasi ataupun pencarian korban ini akan dilakukan ataupun dilanjutkan besok pagi yakni pada pukul 9 pagi, di mana nantinya sebelum melakukan evakuasi esok pagi dari pihak kepolisian akan menggelar apel terlebih dahulu, apel pembukaan pada setengah jam sebelumnya yakni pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan seluruh petugas memang hanya fokus ataupun difokuskan untuk penyisiran ataupun pencarian korban di lantai 8. Mengapa? Karena memang untuk dari informasi yang kami dapatkan begitu ya Reva dan juga pemirsa, di lantai 7 ini sudah dilakukan penyisiran, sudah bersih begitu ya. Di lantai 8 memang banyak sekali korban meninggal dunia yang ditemukan di lantai 8, baik di area kitchen off, area dapur, tangga darurat hingga di sekitaran area lantai 8. Dan untuk lantai 9 itu memang bangunannya sudah roboh dan menyatu ke lantai 8. Sehingga memang petugas nantinya untuk beberapa hari ke depan ini akan fokus pencarian korban di lantai 8 di Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan untuk juga ini untuk proses pendinginannya begitu ya Reva dan juga pemirsa, untuk proses pendinginan ini sudah selesai dilaksanakan yakni pada Sabtu kemarin yakni 17 Januari ini pada pukul 7 malam. Dan untuk data korban tersendiri, Reva dan juga pemirsa, update terkait data korban untuk hari ini 19 Januari memang tidak ada penambahan korban. Namun jika dilihat tadi ada di posko BNPB begitu ya, ada sekitar 14 korban hilang dan juga 8 kantong jenazah yang sudah ditemukan dan sudah diantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan
Selain itu juga kalau misalnya kita rinci begitu ya, dari hari pertama 16 Januari 2025 ini sebanyak 3 kantong jenazah, 17 Januari ini sebanyak 4 kantong jenazah, dan 18 Januari kemarin ini sebanyak 1 kantong jenazah. Jadi total keseluruhan ini sebanyak 8 kantong jenazah yang ditemukan dan juga sudah diserahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan untuk dilakukan tes sampel DNA begitu ya Reva, dan untuk penyebab pastinya di Glodok Plaza ini begitu ya, ini kita belum bisa memastikan kapan apa penyebab pastinya untuk kebakaran ini. Dan untuk olah TKP-nya tersendiri tadi juga belum ada informasi dari pihak kepolisian kapan akan dilaksanakan olah TKP, karena memang mengingat begitu ya dari proses pendinginan dan proses semuanya ini sudah berakhir begitu. Reva. Baik, dari Lita kita beralih ke Riyad Nur Hikmah. Baik, Riyad, bagaimana kondisi terkini yang dapat Anda sampaikan dari Rumah Sakit Polri? Ya baik, selamat petang Reva dan juga selamat atau menjelang malam. Ini memang memasuki hari keempat pasca kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat, tepatnya pada 15 Januari 2025 yang lalu. Ini memang Rumah Sakit Polri tempat saat ini saya melaporkan yang ditunjuk sebagai tempat untuk melakukan identifikasi terhadap kantong-kantong jenazah yang memang sebelumnya telah ditemukan. Memang hingga saat ini diketahui bahwa Rumah Sakit Polri hingga saat ini menerima total 8 kantong jenazah yang ditemukan dengan rincian pada 3 kantong jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Polri pada hari Kamis, kemudian 4 kantong jenazah pada hari Jumat, dan 1 kantong jenazah yang diterima Rumah Sakit Polri tepatnya pada hari Sabtu kemarin sore. Kemudian juga pemirsa, ini di tempat saat ini saya melaporkan bahwa tadi Kabid DVI Kombes Ahmad Fauzi ini sempat menyambangi awak media, mana menyatakan bahwa total hingga saat ini ada 14 anggota keluarga korban yang memang telah datang ke pos DVI, pos antemortem di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, di mana memang kehadiran anggota keluarga ini memang sangat penting, di mana mereka datang ke Rumah Sakit Polri ini dengan membawa sejumlah dokumen, baik itu kartu keluarga, kemudian juga KTP, kemudian juga properti yang memang terkait dengan jenazah-jenazah dugaan korban dari kebakaran di Glodok Plaza. Kemudian juga memang kehadiran dari anggota keluarga ini dilakukan untuk melakukan identifikasi korban melalui tes DNA. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa 8 kantong jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri ini sudah tidak bisa dikenali ataupun identitas. Kemudian juga dari ciri fisik, kemudian dan visualnya ini memang sudah tidak bisa dikenali karena memang hangus terbakar begitu. Kemudian oleh karena itu dari tim DVI Rumah Sakit Polri Jakarta Timur ini melakukan analisa mulai dari gigi, kemudian juga melakukan konfirmasi properti yang dikira masih melekat dan juga masih bisa dikenali oleh anggota keluarga korban untuk dikonfirmasi. Kemudian juga melakukan tes DNA, yaitu DNA postmortem yang memang melekat dari jenazah, kemudian juga DNA antemortem yang memang melekat dari anggota keluarga yang terdekat, baik itu ayah ataupun ibu kandung maupun saudara kandung. Kemudian juga Reva dan pemirsa, mengingat dengan adanya sejumlah tantangan yang dihadapi oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Jakarta Timur ini, memang dari tim Rumah Sakit Polri mengatakan bahwa kurang lebih mereka memerlukan waktu hingga 2 pekan untuk dapat melakukan analisa ataupun identifikasi 8 kantong jenazah yang telah diterima. Sementara itu juga memang harus ditegaskan ataupun diketahui bersama Reva dan juga pemirsa bahwa dari 8 kantong jenazah yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri Jakarta Timur ini tidak serta-merta dalam 1 kantong jenazah ini terdiri dari 1 jenazah. Melainkan dalam 1 kantong jenazah ini ada kemungkinan bahwa lebih dari 1 individu. Oleh karena itu, dari pihak Rumah Sakit Polri juga ini memang masih membuka kemungkinan bahwa terdapat lebih dari 14 anggota keluarga yang diduga menjadi korban dari kebakaran yang telah terjadi pada 15 Januari 2025 yang lalu, Reva. Kemudian juga memang ini selain dari kami para awak media yang memang menunggu identifikasi secara total ataupun secara menyeluruh dari pihak Rumah Sakit Polri, tentu saja anggota keluarga juga masih terus menunggu konfirmasi ataupun identifikasi yang dilakukan Rumah Sakit Polri. Setidaknya selain dari total 14 anggota keluarga yang telah datang ke Rumah Sakit Polri, pada hari ini pun ada 2 total anggota keluarga yang telah datang ke Rumah Sakit Polri dengan terduga atas nama korban Sinta dan juga Dian, Reva. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Riyad Nur Hikmah dari Rumah Sakit Polri, dan sebelumnya ada Nurmalita Anwar dari Glodok Plaza. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan.